Kata-kata yang kita ucapkan bisa memberikan efek positif dan negatif kepada kehidupan yang kita jalani dan juga kehidupan orang-orang di sekitar kita. Bacaan di Amsal 25 banyak membahas mengenai hal ini. Raja Salomo menyadari kalau kita harus bisa menguasai kata-kata yang keluar dari mulut kita dengan bijaksana. Dia memberikan perbandingan antara kata-kata seperti apa yang memberikan efek positif dan negatif. Efek positif contohnya, 1. Tepat waktu. Amsal 25 ayat 11, perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Kata-kata yang kita katakan bisa menjadi sesuatu yang sangat berarti dan membangun kalau kita mengatakannya di situasi dan waktu yang tepat. Hal ini bisa jadi sesuatu yang sangat indah dan dihargai oleh orang yang mendengarnya. Kedua, teguran. Amsal 25 ayat 12, teguran orang yang bijak adalah seperti cincin emas dan hiasan kencana untuk telinga yang mendengar. Kadang, kata-kata yang kurang enak untuk didengar seseorang bisa membangun pribadi seseorang juga. Menerima kritik selalu jadi hal yang sulit. Tetapi ketika kita bisa memberikan teguran dengan baik dan cara yang tepat, maka ini akan menjadi hal yang sangat berharga bagi orang-orang yang kita kasihi. 3. Lembut. Amsal 25 ayat 15. Dengan kesabaran seorang penguasa dapat diyakinkan dan lidah lembut mematahkan tulang. Kata-kata kita sangat berkuasa jika kita bisa menyampaikannya dengan tepat, yaitu dengan kesabaran dan kelembutan. Menyampaikan pendapat nggak harus dengan cara meledak-ledak dan menganggap bahwa pendapat kita lah yang terbaik. Sebaliknya, sampaikan dengan sabar dan lembut. Ini menunjukkan bahwa kita menghargai lawan bicara kita dan juga akan membuat kita dihargai. Efek negatif pertama, janji palsu. Amsal 25 ayat 14, awan dan angin tanpa hujan, demikianlah orang yang menyombongkan diri dengan hadiah yang tidak pernah diberikannya. Pemberi harapan palsu atau PHP adalah istilah yang sering banget kita dengar belakangan ini, bukan? Ketika kita mengucapkan janji dan nggak menepatinya, maka ini akan bikin orang lain kecewa dan tentu saja ini bukanlah hal yang positif. 2. Terlalu banyak. Amsal 25 ayat 17. Janganlah kerap kali datang ke rumah sesamamu supaya jangan ia bosan lalu membencimu. Kita harus bisa mengontrol diri kita untuk nggak terlalu banyak bicara. Seorang bisa saja menjadi risih dan terganggu karena kita banyak bicara dan melewati batas dalam sebuah hubungan. Ketiga, kebohongan. Amsal 25 ayat 18, orang yang bersaksi dusta terhadap sesamanya adalah seperti gada atau pedang, atau panah yang tajam. Untuk alasan apapun, kebohongan bukanlah jadi pilihan yang baik. Pada suatu saat, kebohongan pasti akan terbongkar. Kebohongan biasanya akan menyakitkan. Bahkan kebohongan dapat menghancurkan diri sendiri dan orang lain. Robin Sharma pernah berkata, words can inspire, words can destroy. Choose yours well. Kata-kata bisa menginspirasi dan kata-kata bisa menghancurkan. Pilih kata-katamu dengan baik. Kata-kata yang keluar dari mulut seseorang yang punya kuasa yang sangat besar. Jadi yuk kita belajar jadi lebih bijak lagi dalam berkata-kata sehingga kita bisa jadi berkat, memberikan efek yang positif bagi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.